Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, how are you today? Now is our English subject, so I would like to explain to you about our material invitation letter that have you write last week. Jadi hari ini Miss mau menjelaskan mengenai materi invitation letter. I hope you always healthy and happy. Okay? Are you ready to listen my explanation? Don't forget to write down the important point of this explanation, okay? Let's check it out. So this is the definition of invitation letter. An invitation is a request or solicitation or an attempt to get another person to join you at a specific event. So, invitation letter itu adalah sebuah permintaan, ya, sebuah permintaan atau ajakan atau upaya, ya, atau upaya untuk orang agar bersedia datang atau bergabung dengan kita, gitu. Agar orang bersedia datang atau bergabung dengan kita pada suatu acara tertentu atau specific events. Itu adalah definisi dari invitation letter. Nah, kemudian setelah kita mengetahui mengenai definisinya, kemudian kita harus mengetahui mengenai tujuan atau purpose dari invitation letter, ya. So the purpose is to invite someone attend or come an event. Jadi tujuannya adalah untuk mengajak, ya. Tujuannya adalah untuk mengajak seseorang agar menghadiri atau datang atau hadir dalam suatu acara. Acaranya apa? Yaitu tadi acara yang kita buat agar orang-orang datang. Tuh. Nah, Miss mau kasih tahu nih. Jadi, so invitation letter have two kinds of letter. The first is formal and the second is informal. What is the meaning of formal? Formal itu artinya adalah resmi, ya. Jadi, invitation letter itu ada yang bentuknya resmi and informal tidak resmi. Jadi, ada yang bentuknya resmi dan tidak resmi. Untuk surat undangan formal biasanya itu digunakan untuk seseorang yang melakukan acara-acara resmi. Ya, nih Miss kasih tahu nih ya. Untuk invitation bentuk formal itu ada wedding, kemudian ada meeting, ada juga graduation. Seperti itu. Nah, biasanya ini digunakan untuk acara formal dan sakral kayak gitu ya. Ini untuk jenis yang formal. Dan biasanya juga menggunakan kata-kata yang baku, tidak santai kayak gitu. Untuk yang informal biasanya ada dua nih, ada birthday dan juga ada anniversary. Nah, acara birthday itu acara ulang tahun yang biasanya kalian buat untuk mengundang rekan-rekan kalian atau your friends gitu ya, untuk bergabung dalam acara kalian. The second one is anniversary atau hari jadi. Nah, untuk acara hari jadi biasanya ini orang tua kalian ya yang mengadakannya dan mengundang kerabat-kerabat terdekatnya. Seperti itu ya. Jadi ada 5 bentuk. Yang pertama ulang tahun, hari jadi, pernikahan, meeting atau rapat, kemudian ada graduation atau acara kelulusan. This is the kinds of invitation letter. Jenis-jenisnya ya. Kemudian ini the most important thing in invitation letter adalah generic structure atau struktur umum, di mana struktur umum ini adalah cara kalian dalam membuat sebuah invitation letter.
Ingat, hanya 3 poin yang jika kalian ingin membuat sebuah invitation letter. If you want to make one invitation letter, just 3 points to remember. The first is receiver, ya. Receiver itu biasanya ada di paling atas, ingat ya, di paling atas surat. Itu adalah nama orang yang akan dituju atau diundang. Jadi siapa yang akan diundang ditaruh di atas, biasanya nih ya, biasanya. Yang kedua, kalian harus menulis, you must write the body of invitation atau isi undangan. Ini adalah poin terpenting di dalam kalian membuat invitation letter. Nah ya, di invitations atau body ini ada subject. Nih ya, yang pertama itu yang kalian harus taruh di dalam surat kalian itu subject atau nama acaranya apa nih. Misalnya wedding party. Nah, kalian bilang situ wedding invitation party. Kemudian ada yang terpenting juga ada hari dan tanggal. Jangan sampai lupa. Misalnya ya, day, misalnya Sunday, misalnya ya. Sunday. Misalnya jam tanggal. Misalnya 14 September 2021. Ingat, kalau bahasa Inggris bulannya dulu baru tanggal dan tahun. Misalnya September 14. Ingat, kalau misalnya 14 itu pakai TH ya. Misalnya tadi Sunday, misalnya Sunday. Atau Minggu tanggal 14 September, berarti September 14. Ingat, kalau 4 itu pakai TH. 2021 2021 Sunday September 14 2021 kayak gitu. Kemudian jangan lupa juga untuk waktunya. Ini waktu adalah momen terpenting juga, atau hal yang penting juga. Misalnya dari jam, misalnya ya at 8 p.m. 8 a.m. Hanya 8 a.m. until misalnya ya, misalnya 8 a.m. until misalnya 14. Misalnya 2 p.m. Hanya 8 a.m. until 2 p.m. dari jam 8 pagi sampai jam 2 sore. Seperti itu. Nah, ya misalnya itu. Kemudian place. Tempatnya di mana? Nah, place juga ini adalah hal yang paling penting nih dalam membuat surat undangan. Place-nya di mana? Kalian harus jelaskan dengan lebih teliti lagi, secara detail. Misalnya Kiara Condong Street, misalnya ya, Kirchon, misalnya Kirchon Street, misalnya number 135, misalnya 135, misalnya gitu. Terus kalau misalnya kalian bikin surat undangan, biasanya tuh ada denah ya, ada mapnya. Biasanya nanti kalian buat map biar lebih clear, lebih jelas gitu ya. Bisa menggunakan map atau denah, simple denah gitu. Nah, ini adalah bentuk atau body dari invitation letter. Ini subject,
day or date, time, dan juga place. The last one is sender. The most important thing is sender. Sender itu adalah orang yang mengirim undangan. Jadi orang yang mengirim undangan itu siapa sih? Kenapa sih kita harus datang ke undangan itu tuh, kenapa? Kayak gitu. Nanti harus ada sendernya. Misalnya kalau misalnya kita nggak kenal juga kan kita nggak mungkin datang ya. Makanya di situ harus jelas nih sendernya siapa. Seperti itu. Nah, ini adalah poin penting yang harus kalian ingat. Ingat ya, ada 3. Ada receiver, kemudian ada body, dan ada sender. Hanya 3 poin ini dalam pembuatan surat undangan. Okay? The last one, this is the example of formal letter. Nah, kira-kira ini surat apa sih? Surat undangan apa? Ya, this is wedding invitation. Jadi ini adalah contoh dari surat undangan pernikahan. Ya. The honor for me of your presence is requested and attended at the marriage of Amiruddin and Devi Wulandari, October 26, 2020. Yeah. October 26, 2020 at 6:30 in the evening. Have and to hold the wedding couple, dinner to follow. 212 Gatot Kaca Street, Semarang Central, Java. Jadi ini adalah openingnya nih ya. The honor for me of your presence is request and attended at the marriage of. Jadi katanya di undangan ini adalah kehormatan bagi kami atau kehadiran, atas kehadiran kalian atau atas kehadiran Anda ya, kehormatan bagi kami atas kehadiran Anda untuk dapat menghadiri pernikahan dari. Nah, ini receivernya sendernya ini ada di awal nih ya kalau wedding ya. Nih sendernya. Amiruddin and Devi Wulandari, ini adalah sender. Ini adalah sender atau pengirim undangannya ya. Kemudian ini October 26, 2020. Ini adalah apa? Ini adalah day or date. Ini day or date. Nah, at half past 6 in the evening. Jam 5:30 sore. Ini termasuk apa? Ini adalah time ya, time. Ini time-nya. Next, have and to hold wedding couple, dinner to follow. Jadi ini acara penting, acara pernikahan yang penting, yang intimate. Dan katanya makan malam akan diiringi dengan makan malam. Katanya ini adalah closingnya. Nah, ini yang terakhir, the last one is the address atau place-nya. Ini lengkap ya. Ini nomornya ada ya. Ini nomornya 212. Kemudian Gatot Kaca Street ya, ini Gatot Kaca Street. Di mana kotanya, provinsi apa, Central Java gitu. Nah, ini termasuk ke dalam wedding invitation. Nah, biasanya receivernya itu ada di luar undangan. Kan kalau misalnya kita ya udah diplastikin undangannya, biasanya undangannya ada di depannya. Nah, kalau di sini di suratnya tidak ditaruh kayak gitu. Karena kan bakal banyak ya, jadi biasanya ditaruhnya di luar bungkus undangannya, sendernya, receivernya itu atau penerima undangan itu. Gitu. Next, this is the example of informal invitation. Jadi ini adalah contoh dari informal invitation atau surat undangan yang tidak resmi, yaitu
birthday birthday party. Jadi ini biasanya kalian ingin gunakan untuk mengundang-undang teman-teman sejawat kalian untuk menghadiri pesta ulang tahun yang kalian buat, seperti itu. This is clearly enough. Jadi di sini sudah ada, mana sendernya coba? Sendernya yang mana? Atau pengirimnya siapa? Ingat, pengirimnya ya, bukan untuk siapanya. Ya, sendernya itu adalah Tiara, atau yang mengirim surat undangan birthday ini adalah Tiara. Kemudian si receivernya siapa? Yang penerimanya. Coba siapa penerimanya? Yap, penerimanya or receiver, the receiver is Budi. So yang menerima ini adalah Budi, yang ngirimnya Tiara. Ini adalah receiver, and ini adalah sender. Ya. Nah, di sini ada apa namanya? The body-nya. I invite you to attend 17th my birthday party. It will be held day or date Sunday 17 August 2016. Time 3 p.m. Place at my sweet house, Spring Kuning Street number 17, and I hope you're coming. Katanya apa? Saya mengundang kalian untuk datang pada acara perayaan ulang tahun yang ke-17 Sweet 17 ya, yang akan diadakan pada tanggal apa, hari dan tanggalnya sudah jelas. Kemudian waktunya juga sudah jelas. Kemudian ada tempatnya sangat jelas sekali nih ya, di rumah tercinta, rumah saya, Pring Kuning, Jalan Pring Kuning nomor 17. Ini kurang lengkap ya, harusnya ada kecamatan sama provinsinya di mana kayak gitu. Kemudian the last one ada closingnya, di sini dia taruh I hope you're coming. Saya aku sangat mengharapkan kehadiran kalian. Kemudian yang terakhir diimbuhkan dengan Tiara, si Tiara tadi, si sender atau pengirim surat undangan ini, seperti itu. Nah, ini adalah bentuk surat undangan yang informal letter, seperti itu ya. Oke. Have you understand? Sampai sini, have you understand? Apa sudah paham? If you have any questions, you can text me on WhatsApp. Jadi kalian bisa chat Miss di WhatsApp. Nanti tinggal chat aja pertanyaannya apa. Nanti Miss insya Allah akan jawab. Okay? So maybe just explanation about invitation letter. So now I will give you an assignment today. So the assignment is, please make an invitation design for your online birthday party. Jadi tugasnya adalah buatlah sebuah desain, bukan desain, jadi invitation letter, jadi surat undangan yang didesain, maksudnya ya, yang didesain semenarik mungkin. Tapi the most important yang Miss nilai itu adalah isinya ya. Isi dari surat undangan tadi harus lengkap, ada receivernya, ada body-nya tadi, kemudian ada sender. Itu yang poin pentingnya, dan nanti Miss akan lihat apakah day or date-nya betul, penyusunannya betul atau enggak, terus tempatnya benar apa enggak. Kemudian itu adalah poin yang bakal Miss nilai dan poin terpenting tadi. Desainnya itu terserah kalian, boleh ditulis atau juga kalau kalian mau ya,
Kalau kalian mau di di desain menggunakan aplikasi juga boleh. Miss akan tunggu 3 days, so I will waiting until Wednesday at midnight. Jadi waktunya sampai jam 12 pada hari Rabu ya. Nanti Miss akan buatkan form in e-learning, so you have to upload there, and I will waiting your assignment today. So maybe just it for today. Thank you for joining this class today. See you next week, guys. After finish your assignment, you have to collect your assignment to e-learning at Google Classroom. And don't forget to complete your attendance in e-learning. So, bye-bye, guys. See you next week. Nice to meet you.